pada kesempatan hari ini kita masuk kepada materi tentang struktur pasar dan tingkat persaingan. Ini merupakan materi pertemuan ke-11. Jadi dilakukan secara tatap muka dengan tetap pengambilan absen seperti biasa melalui media e-learning. Baik, struktur pasar yang kita kenal terdapat 4 jenis struktur pasar berdasarkan tingkat persaingan. Kita lihat, yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan monopolistik, yang ketiga pasar oligopoli, dan yang keempat pasar monopoli. Di mana keempat pasar ini akan kita jabarkan satu persatu, yang nantinya kita bisa melihat bagaimana bentuk persaingan dari pasar tersebut. Ingat, kita sedikit mengesampingkan atau merubah mindset kita tentang pasar. Yang biasanya pasar itu kita kenal ada pasar raya, pasar modern, atau pasar tradisional. Kita sedikit bergeser, kita tinggalkan sebentar pemahaman kita itu tentang pasar. Kita masuk kepada, kita melihat dari kacamata pasar berdasarkan makroekonomi. Berdasarkan pasar yang lebih luas secara makro itu, tingkat persaingan menentukan bentuk pasar. Kita masuk yang pertama kepada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan banyak pembeli, di mana jumlah dari pembeli itu sangat banyak dan jumlah dari penjual juga sangat banyak. Sehingga setiap pembeli dan penjual itu bisa langsung berinteraksi. Yang kedua, semua perusahaan yang memproduksi barang yang homogen atau barang yang mirip, identik, yang sama, yang sering disebut dengan homogeneous product. Yang ketiga, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau knowledge yang sempurna, yang berarti setiap produsen, setiap konsumen memahami dan mengetahui karakteristik dari produk yang akan dibeli atau dijualnya. Produsen paham akan produknya dan konsumen pun paham akan produk yang dijual oleh si produsen tadi, sehingga tidak ada tidak ada kesalahpemahaman, apalagi bisa dikatakan penipuan antara konsumen atau dari produsen terhadap konsumen, karena konsumen memiliki informasi yang sama. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna, dia hanya bersifat sebagai price taker atau menerima harga. Kenapa? Karena biasanya produknya kecil, sedikit, jumlah pembelinya besar, jumlah produsennya juga besar, sehingga harga itu nanti akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran daripada pasar. Jadi ada kekuatan permintaan dan penawaran daripada pasar. Yang terakhir, semua perusahaan bebas untuk keluar masuk pasar, free entry dan free exit. Di sini dilihat bahwa
asumsi dari pasar persaingan sempurna ini berupa ciri-ciri atau karakteristik dari pasar persaingan sempurna ini, bisa kita katakan bahwa pasar persaingan sempurna ini sebenarnya hampir mustahil adanya. Hampir seluruh tingkat persaingan pasar itu tidak pernah bisa memenuhi karakteristik daripada pasar tadi, sehingga hal yang paling dekat hanya pasar modal.